Nah, oke teman-teman, ya, saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Fokus kali ini saya akan membahas yang updatean mengenai requestan kalian. Mengenai satu pemain yang ini ya, kalau kalian pasti tahu ya siapa yang mendapatkan rating tertinggi ya selain Martin Paes, itu berarti kalian mengikuti bagaimana pertandingan saat melawan Australia. Siapa lagi kalau bukan Verndong. Nah, Kelvin Verndong ini kalau dibahas menurut saya dari sisi apapun ya itu sangat baik karena ini akan menjadi referensi bagi para pemain lain untuk bisa mengikuti bagaimana kinerja dan juga kiprah dari sosok Verndong ini. Pemain ini kalem ya, kemudian juga tidak banyak sekali ya euforia ataupun statement atau bahkan upload instastory di IG ya dan lain sebagainya. Ini jarang sekali dan ternyata ini ada kaitannya mengapa dia juga diperpanjang di klubnya FC Nijmegen ya. Jadi hal yang sangat bagus karena memang sebenarnya kalau dilihat saat ini kalau sudah seperti itu artinya dia memang fokusnya itu bersama klub ya, bersama timnas Indonesia dan juga bersama klub. Nah ini menjadi hal yang sangat bagus. Oke, saya akan membahas tuntas mengenai Kelvin Verndong ini ya. Namun sebelum saya bahas, saya ada rekomendasi nih bagi kalian ya yang mau ya parfum premium 100% bibit murni tanpa campuran. Ini non alkohol ya, jadi bisa untuk ibadah, ketahanan wangi 8 hingga 18 jam. Bagi yang berminat ya parfum premium ini silahkan langsung saja kalian klik di link deskripsi untuk pembeliannya. Oke, kita langsung saja bahas lanjut ya Kelvin Verndong ini. Verndong kalau kita tarik ke belakang ya, bagaimana potensi dirinya untuk berlatih timnas Indonesia itu memang sebenarnya dia utarakan kurang lebih ya 5 bulan yang lalu. Kemudian ketika dia mengatakan bahwa ya dia setuju gabung timnas Indonesia, disitulah Ferdi Bahdim, Sintayong dan juga pelatih analisa langsung terbang ya ke Belanda dan menemui dirinya. Kalau ya ini lagi-lagi ya, ini yang perlu saya garis bawahi, kalau PSSI kemarin itu telat ya mengambil Verndong, dia masih memiliki kemungkinan besar untuk memberat timnas Belanda lagi teman-teman. Kenapa? Ya karena saya melihatnya di Liga Belanda saja. Dia selalu menjadi pemain ya yang menjadi player of the week ya, pemain terbaik tiap minggu ya. Di situ mungkin dia sebagai posisi back kiri ya. Dia selalu mendapatkan posisi ya, ditempatkan di situ di Nijmegen dan biasanya dia menjadi langganan player of the week di Eredivisie baik musim lalu ataupun di pertandingan terakhir. Ya artinya ya kalau kita lihat Eredivisie ini masuk 10 besar liga terbaik Eropa. Jadi kalau Verndong masuk di sana menempati posisinya artinya memang di Eredivisie dia adalah raja dia adalah raja ya di posisinya sebagai bek kiri ya. Dan ini menurut saya menjadi hal yang sangat bagus. Indonesia lebih cepat ya untuk memproses naturalisasi. Kalau itu mungkin ya Indonesia tidak cepat, saya sangat yakin timnas Belanda ini bisa mengambilnya kembali. Nah, ini lagi-lagi menurut saya harus jeli ya, dan menurut saya Sintayong dengan keputusannya dan PSSI dengan keputusannya sudah adil, sudah bagus, ya sudah maksimal ya dalam melihat ya kiprah dari sosok Verndong ini. Dan ternyata betul saja ya kemarin ya bersama timnas Indonesia 2 laga saat lawan Arab Saudi ya, dia juga mendapatkan rating bagus ya 82 dan terakhir saat melawan Australia dia mendapatkan rating 81. Itu sama dengan Martin Paes. Bedanya ya Martin Paes ini menjadi ini teman-temannya pemain terbaik di laga itu karena memang dia dari segi clean sheet ya dia ada ya, sedangkan kita tahu Verndong tidak memiliki hal itu, tapi segi umpan kunci kemudian memutus serangan lawan Verndong adalah jagungnya. Nah ini membuktikan bahwa sebenarnya timnas Indonesia saat ini memiliki pemain seperti Verndong ini sangat bagus ya. Ya seperti apa yang sudah dikatakan Sintayong, jika Sintayong memiliki 11 Verndong ya, ini saya sangat yakin sekali timnas Indonesia akan lebih baik dan lebih kuat. Nah, ini lagi-lagi yang membedakan antara pemain timnas Indonesia dengan pemain lain ya, dengan tim lain. Dan menurut saya ini menjadi hal yang sangat bagus. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat 129 ya.
saat ini sedang di peringkat 129, sedangkan ya kalau kita lihat untuk ke depan persaingan untuk bisa terus melaju di kualifikasi Piala Dunia ini masih terbuka lebar. Ada peringkat 3 dan juga peringkat 4 yang akan masuk di playoff ya, di playoff di zona selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia. Nah, sosok seperti Verndong ini harus dijaga ya, jangan sampai nanti dia memang terlalu diporsir kemudian cedera dan sebagainya. Ini bisa menjadi poin penting bagi timnas Indonesia dan juga Sintayong untuk bisa mempertahankan kualitas Verndong, yakni dengan cara mengawasi ya pemain ini. Ditambah lagi ya, kalau kalian lihat juga bersama klub di level klub ya, Verndong ini ya ternyata juga sangat bagus, ratingnya itu 85, 84, 82, 81 ya ketika bermain di klub. Jadi wajar saja ya, saya sangat yakin dan saya sangat tahu mengapa Leeds Megan ya klubnya ini mengontrak hingga 2026 ya. Karena memang Verndong ini memiliki peluang pengalaman yang sangat bagus dan Leeds Megan tidak ingin memiliki pemain yang memang tidak sesuai dengan harapan tim dan juga tidak sesuai harapan dari direktur teknik klub. Dan menurut saya alasan jangka panjang di kontraknya Verndong itu kan karena memang kualitasnya di atas rata-rata. Nah, dan saya juga meyakini seperti ini. Verndong sudah memberikan statement ya kepada media Belanda waktu itu bahwa dia ingin meninggalkan Eredivisie. Ya, dia ingin mencari tantangan baru yang lebih baik. Tetapi kalau dilihat saat ini ya, sepertinya Leeds Megan ingin memagarinya dengan secara maksimal agar dirinya tidak hilang ya, karena memang susah mencari pengganti seperti Verndong ini. Dan timnas Indonesia menurut saya sangat beruntung memiliki dirinya karena memang dia ya selain menjadi tulang punggung timnas Indonesia, dia juga menjadi tulang punggung klub. Dan yang paling saya respect dengan Verndong ini ya, dia tidak punya konten eksklusif ya, instastory eksklusif di Instagram, ataupun dia juga tidak ada ya dalam hal ini mungkin sponsor atau endorse ya yang memang dia iklankan. Nah itu tidak ada. Ini menurut saya pemain ini patut dicontoh oleh pemain lain karena dia fokus dengan sepak bola. Jadi stigma ya, mungkin ini stigma banyak orang yang mengatakan bahwa kalau orang yang bertimnas Indonesia itu ya adalah orang-orang yang memang ya hanya untuk mencari kepentingan publik figurnya ya. Ini salah besar. Ini terbukti bahwa Verndong tidak melakukan hal itu. Jadi tidak semua pemain keturunan itu sama, karena memang mereka memiliki sikap dan karakter yang berbeda-beda. Dan Verndong saya melihat memang dia sangat fokus ke bola dan Indonesia sangat beruntung memiliki Verndong karena Verndong ini selain bagus ya, dia juga memiliki sikap yang sangat luar biasa yang bisa dicontoh oleh pemain-pemain muda. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan sosok Kelvin Verndong? Apakah kalian yakin dirinya ya mampu untuk bisa menghantarkan timnas Indonesia untuk bisa maju di Piala Dunia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.